Baik, perkenalkan, nama saya Ervi dari KPP Kebon Jeruk 1. Di sini saya mencoba menginformasikan tentang adanya fitur baru di aplikasi e-faktur. Baik, Bapak dan Ibu, fitur baru tersebut yang ada di e-faktur yaitu Republik dokumen PEB dan dokumen CK1 dalam SPT masa PPN 111 pada aplikasi e-faktur. Untuk Depok ya Bapak dan Ibu. Baik. Ketentuan dari Prepo PEB dan CK1 sebelum POP untuk aplikasi 1, maka ini lanjutan dari Prepop untuk PEB dan PM. PEB dan untuk PM dan PIB. Sedangkan Prepop PEB dan CK1 merupakan aplikasi atau fitur tambahan yang berada di formulir 11, 11, 11, A1, dan A2, di mana PEB itu merupakan data untuk transaksi ekspor. Sedangkan untuk CK1 merupakan dokumen yang Bapak Ibu isikan untuk penebusan pita cukai, di mana Prepop tersebut merupakan data yang disediakan atau dipertukarkan antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Direktorat Bea Cukai, sehingga memudahkan Bapak dan Ibu atau untuk mengurangi inputan Bapak Ibu, mengurangi pekerjaan Bapak Ibu dalam melakukan penginputan data PEB, membantu Bapak Ibu untuk memudahkan pelaporan atau meminimalisirkan jumlah PKP yang tidak atau lupa dilaporkan, juga merupakan DJBC, sehingga Bapak dan Ibu tidak perlu untuk melakukan penginputan data PEB lagi. Mbak, yang latar belakang. Latar belakangnya ada kemudahan adanya dokumen apa saja yang bisa dipersamakan dengan faktur pajak. Jadi untuk ekspor BKP, yang dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak adalah pemberitahuan ekspor barang yang mencantumkan sedikitnya identitas pemilik barang yang berupa nama, alamat, dan NPWP, yang semuanya tersebut dilampiri dengan nota pelayanan ekspor, invoice, dan bill of lading atau airwheel bill, yang semuanya itu merupakan dokumen atau satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari pemberitahuan ekspor barang. Dokumen tersebut juga merupakan dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak. Untuk identitas pemilik barang, jangan lupa Bapak Ibu mencantumkan 15 digit ya, bukan 9 digit. Sedangkan untuk dokumen CK1, dokumen yang dipersamakan untuk dipersamakan dengan faktur pajak adalah dokumen pemesanan pita cukai hasil tembakau. Selain itu, dokumen tertentu yang dipersamakan
harus memenuhi persyaratan formal, sedikitnya memuat nama, alamat, dan NPWP yang melakukan penyerahan dalam hal Bapak Ibu melakukan pemesanan pita cukai hasil tembakau atau untuk dokumen CK1. Hal ekspor, Bapak dan Ibu harus memenuhi persyaratan formal dalam hal memuat nama, alamat, dan NPWP pemilik barang. Jenis BKP-nya, dasar pengenaan pajaknya, jumlah PPN yang dipungut, kecuali dalam hal ekspor. Selain memenuhi persyaratan formal, dokumen tertentu material, di mana persyaratan material itu berisi keterangan sesungguhnya siapa pemilik barang yang akan diekspor tersebut. Untuk ekspor yang bisa dilakukan pre-pop adalah ekspor untuk barang kena pajak, bukan jasa kena pajak. Karena untuk jasa ekspor jasa kena pajak tidak bisa dilakukan pre-pop. Untuk pre-pop bisa dilakukan dengan dua cara, Bapak dan Ibu, secara otomatis dan secara manual. Di mana secara otomatis Bapak dan Ibu hanya melakukan pengunduhan data. Sedangkan untuk secara manual, Bapak Ibu harus melakukan upload data di mana data tersebut berpajak. Next, Mbak. Untuk data PEB yang dilakukan pre-pop, setidaknya atau akan diambil nama pembeli BKP, nomor dokumen tertentu, tanggal dokumen tertentu, dan dasar pengenaan pajak. Selain Bapak dan Ibu kita melakukan bisa menginput data PEB dengan fitur key-in, karena kasih e-faktur tidak akan dihapus, masih tetap ada. Di dalam Bapak dan Ibu melakukan penginputan dengan fitur key-in, maka jangan lupa Bapak dan Ibu harus memperhatikan 4 hal yang harus dilakukan dalam penginputan tersebut. Yang pertama, nomor dokumen tertentu, tanggal dokumen tertentu, nomor PEB, tanda pagar, nomor aju, tanggal pendaftaran PEB. Sedangkan untuk dokumen CK1 yang dilakukan pre-pop, Bapak dan Ibu, Bapak dan Ibu harus memperhatikan nama pembeli BKP atau penerima manfaat BKP atau penerima jasa, NPWP, atau nomor password, kode dan nomor seri, tanggal, DPP, dan PPN. Untuk hal PKP memilih key-in, maka nomor kode tanda pagar ada gangguan teknis dari kami. Oke. Next, Mbak yang piloting.
Baik, Bapak dan Ibu, kita lanjutkan untuk piloting Prepo PEB. Piloting Prepo itu sudah pernah mengalami piloting 2 tahap ya Bapak dan Ibu. Yang pertama, tahap pertama tanggal 9 November 2020, Oktober 2020. Tanggal 21 September 2021 untuk masa pajak Agustus 2021. Next, Mbak. Untuk piloting Prepop JK1 melalui 3 tahap ya Bapak dan Ibu. Tahap pertama tanggal 11 Desember 2020 untuk masa November 2020. Tahap keduanya tanggal 10 Mei 2021 untuk masa April 2021. Dan tahap ketiga tanggal 13 September 2021 untuk masa Agustus 2021. Next. Jadi kalau digambarkan secara bagan atau skema untuk implementasi nasional Prepop PEB dan Ibu untuk piloting Prepop Wallet sendiri 2 tahap, untuk piloting Prepop TK1 juga 3 tahap, sehingga mau tidak mau, suka tidak suka dari 2021 implementasi nasional Prepop PEB dan CK1 harus dilaksanakan untuk masa November 2021. Mungkin ini sekilas untuk pengantar untuk implementasi Prepop PEB dan CK1. Untuk selanjutnya simulasi Prepop PEB dan CK1 nanti dilanjutkan oleh rekan saya, Ibu Ana Farida. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Ana. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Apakah suara saya terdengar jelas? Boleh diketik di kolom chat angka 1 apabila suara saya terdengar jelas ya Bapak Ibu. Alhamdulillah. Ya, baik, kita lanjutkan materi yang kedua, yaitu simulasi Prepopulet. Sebenarnya untuk cara keduanya adalah sama. Jadi untuk materi kedua ini, kita akan berikan contoh untuk dokumen PEB saja. Mungkin Bapak Ibu di sini lebih mengerti, lebih paham daripada kita ya apabila dalam prakteknya. Karena mungkin selama ini Bapak Ibu sudah akrab dengan dokumen PEB atau dokumen CK1 untuk pengusaha atau importer produk tembakau seperti itu. Perkenalkan, saya Ana dari KPP Pratama Kebonjeruk untuk simulasi Prepopulet PEB dan dokumen CK1. Seperti yang sudah disampaikan Ibu Ervi, untuk Prepopulet PEB dan dokumen CK1 ini kita ikut yang tahap kelima, yaitu yang dimulai untuk masa November 2021 dari masa yang sekarang ya Bapak Ibu. Jadi nantinya apabila input untuk dokumen PEB dan dokumen CK1 itu tidak perlu key in sendiri, tapi masih bisa apabila ingin key in sendiri boleh, tapi apabila ingin menggunakan data Prepopulet tinggal impor di aplikasi, itu akan lebih baik karena
apa ya, kemungkinan untuk lupa input itu berkurang seperti itu. Next. Nah, oke, ini karena di komputer saya agak lambat. Nah, yang pertama, prepopulate PM. Kalau prepopulate PM dan CK1 ini, kita bermula dari web e-faktur. Yang pertama, di web e-faktur, Bapak Ibu mungkin sudah sering ya login di web e-faktur untuk pelaporan SPT masa PPN. Nah, untuk ini kita ada menu download CSV prepopulate di sebelah kiri, di bawahnya administrasi SPT. Nah, kemudian di pilihan jenis dokumen, itu sudah ada pilihan untuk PEB dan cukai. Cukai itu untuk dokumen CK1-nya. Kemudian diklik mana yang mau kita download, apakah PEB atau cukai. Kemudian setelah kita download, nanti akan terdownload file dalam bentuk zip. Linknya tidak bisa dibuka link bersensinya. Oh, mungkin nanti bisa kita kirimkan lewat WhatsApp ya deh. Kita lanjutkan. Setelah terdownload, nanti filenya akan seperti yang tampil di layar, yaitu PEB sekian yaitu NPWP masa sekian CSV zip. Bentuknya masih zip. Nah, sebelum kita impor, kita lakukan ekstrak terlebih dahulu sehingga filenya berubah menjadi file CSV. Next. Setelah berubah menjadi file CSV, kita dapat membuka file tersebut. Untuk membuka file CSV itu hampir mirip seperti membuka file Excel. Mungkin yang sudah sering membuka tahu ya bentuknya seperti apa. Kalau Excel kita dipisahkan dengan kolom-kolom dan baris, biasanya kalau CSV dia pemisahnya itu antara koma atau titik koma, tergantung Excel kita masing-masing. Seperti yang tampil seperti itu ya. Kalau misalnya dibuka seperti itu. DK garis miring DM, kemudian jenis strip transaksi, kemudian jenis dokumen, dan seterusnya. Yang dipisahkan oleh, kalau di sini contohnya ini adalah pemisahnya titik koma. Nah, ini format ini dapat Bapak Ibu gunakan apabila yang untuk diimpor. Nah, ini kalau file bawaan dari yang kita ekspor dari web e-faktur seperti ini. Ini bisa juga kita contoh untuk apabila ingin membuat CSV sendiri. Kemudian lanjut, kita buka di aplikasi e-faktur desktop. Nah, di aplikasi e-faktur desktop, seperti biasa kalau Bapak Ibu ingin menginput dokumen PEB atau dokumen CK1, itu kan dibuka di dokumen lain, kemudian pajak keluaran, betul ya Bapak Ibu ya. Nah, karena kita sudah punya datanya yang tadi kita unduh, yang berbentuk CSV, itu kita pilihnya dokumen lain, import data, kemudian pilih dokumen lain. Setelah dokumen lain, nanti kita akan diarahkan untuk mencari file. Kita arahkan ke file yang tadi sudah kita ekstrak, yang file CSV, kemudian klik open. Next. Setelah kita klik open, nanti kita akan ditampilkan ke baris-baris dokumen yang ada di dalamnya tadi. Nah, di sini yang saya lingkari merah, itu ada tulisan karakter pemisah. Nah, defaultnya di situ koma ya. Kita coba apakah bisa gitu. Koma. Padahal di situ tandanya merah ya. Nah, ternyata ketika seperti itu kita impor, maka dia akan gagal. Jadi sebelum kita lakukan impor, kita perhatikan dulu apakah sudah sama dengan karakter pemisah yang ada di kolom-kolom di bawahnya. Kayak misalnya itu kan DK4, titik koma, 4, titik koma, 6. Berarti karakter pemisahnya adalah titik koma, bukan koma saja. Next. Nah, jadi tadi karena gagal tadi, oh ini lingkarannya bergeser. Jadi
sebenarnya nih karena masalahnya adalah di karakter pemisah yang salah. Kemudian jika gagal karena salah memilih karakter pemisah, kita ubah karakter pemisahnya yang tadinya koma, diubah menjadi titik koma, kemudian ulangi untuk memilih file yang akan kita impor tadi. Kita ulangi, setelah itu next. Setelah itu akan ada keterangan format OK. Format OK artinya jadi karakter pemisahnya juga sudah betul. Kemudian kita klik import. Next. Nah, setelah kita impor, nanti seperti biasa, kalau Bapak Ibu sudah pernah melakukan impor data, baik itu PM atau PK, akan ada notifikasi impor sudah selesai. Apakah berhasil atau sukses, atau yang dibaca berapa akan tertera di situ. Nah, kalau di contohnya ini ada yang gagal satu, karena yang gagal tersebut sudah kita lakukan impor terlebih dahulu. Jadi ketika diimpor ulang, dia akan otomatis gagal, karena dia nggak bisa kalau sudah ada dia tidak mau untuk terimpor lagi seperti itu. Nah, untuk melihat kenapa ini gagal atau udah sukses atau belum, kita bisa melihat di upload log-nya. Upload log ada di manajemen upload, kemudian di situ ada upload log. Nah, di situ ada keterangan misalnya gagal, itu gagalnya kenapa gitu. Nah, itu bisa dilihat di situ, nanti ada tulisannya. Oke, next. Nah, tadi setelah kita impor, dia akan masuk di daftar dokumen lain pajak keluaran. Seperti tertera, dia statusnya belum upload. Sama seperti ketika kita input faktur pajak keluaran, ketika kita selesai input dan belum diupload, maka statusnya adalah belum upload. Setelah itu, kita lakukan upload seperti biasa dengan mengklik tombol upload di bawah. Oke, lanjut deh. Nah, setelah ini kita sudah memilih dokumen untuk diupload. Apabila sudah diupload tidak dapat diubah lagi. Apakah Anda yakin ingin mengupload dokumen tersebut? Yes, kita pilih yes. Kemudian next. Kemudian seperti biasa kita jalankan manajemen upload untuk bisa mengupload, dan setelah terupload dia statusnya akan menjadi upload sukses. Nah, untuk data PEB ini masih bisa diubah ya Bapak Ibu setelah diupload, kecuali nomor PEB-nya. Tapi yang lain masih bisa diupload masih bisa diubah apabila ada kesalahan. Tapi sih sebaiknya tidak usah diubah lagi kalau sudah diupload ya Bapak Ibu. Seperti itu. Untuk proses selanjutnya sebenarnya seperti biasa saja. Next. Nah ini sudah diupload, langsung next. Setelah semuanya diupload, kita semua 1 bulan sudah, misalnya PK-nya sudah diupload semua, PM-nya Bapak Ibu sudah upload semua, kemudian dokumen PEB sudah kita upload semua, kita ke web e-faktur. Kita balik lagi ke web e-faktur. Seperti biasa, setelah terupload semua, kita lakukan posting SPT, yaitu di administrasi SPT, kemudian kita klik yang tanda plus posting SPT. Setelah diklik, next. Next, kita pilih tahun pajaknya, kita pilih masa pajaknya. Kemudian setelah proses posting sudah masuk ke dalam antrian, silakan tunggu. Oke, nanti next. Dia akan muncul di daftar SPT yang sudah terposting, sudah sukses posting. Di sini kita buka SPT, kemudian kita dapat melihat data PEB yang sudah kita upload dari aplikasi desktop tadi. Ketika kita buka, nanti kan ada lampiran detail ya Bapak Ibu, ada di tab lampiran detail, di sampingnya lampiran AB. Itu ada lampiran detail, di situ ada formulir yang bisa kita pilih. Formulir apa yang ingin kita buka. Nah, kalau untuk dokumen PEB kan masuknya di A1. Jadi kita bisa pilih untuk klik membuka A1, yaitu daftar ekspor. Boleh next. Nah, di sini dia akan muncul yang tadi sudah berhasil kita upload. Tadi kita upload nomor 8 sama nomor 7. Nah, di sini kita sudah muncul untuk dokumen PEB nomor 7 dan nomor 8. Nah, untuk cukai caranya sama. Kita download dulu dari web e-faktur. Kemudian kita impor di aplikasi desktop.
Apabila sudah selesai dan sudah diupload juga sukses, kita dapat melihatnya di lampiran A2 kalau untuk CK1, karena kan dia masuknya di bukan ekspor ya. Kalau ekspor kan di A1, kalau ini di A2 seperti biasa. Kemudian untuk pelaporan SPT-nya sama seperti biasa, setelah semuanya kita upload dan kita posting di SPT, kita dapat melaporkannya setelah melakukan pembayaran apabila ada yang harus dibayar. Kira-kira hanya seperti itu saja Bapak Ibu. Jadi intinya adalah penambahan menu untuk mendownload Prepopulate, dokumen PEB, dan dokumen CK1 yang diterbitkan oleh Bea Cukai. Jadi kita sudah berkoordinasi dengan Bea Cukai bahwa ini data ini bisa di-download oleh wajib pajak seperti itu. Sekian materi dari kami. Untuk prakteknya mungkin nanti ketika sudah ada dokumen PEB atau CK1 yang ingin di-download oleh Bapak Ibu, silakan dicoba. Nanti apabila ada masalah atau misalnya ingin bertanya, boleh chat ke kami. Kami ada layanan untuk WhatsApp konsultasi atau helpdesk online di nomor 0822 6061 0034. Ini saya tulis di kolom chat, atau 0822 6061 0039. Ini dua nomor ini Bapak Ibu boleh simpan untuk sewaktu-waktu ada pertanyaan ke kami. Ini yang memegang adalah tim penyuluh dari KPP Pratama Kebon Jeruk 1 yang akan membalas chat dari Bapak Ibu sekalian. Apabila ingin datang ke kantor juga bisa dengan terlebih dahulu mendaftar di kunjung.pajak.go.id. Seperti itu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu, atau sudah cukup jelas atau nunggu praktek? Bebas. Karena sebenarnya materinya kita nggak terlalu banyak, jadi kita bisa selesai lebih cepat untuk acara hari ini. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah cukup jelas? Boleh nulis angka berapa ya? Angka 2 deh boleh. Angka 2. Sudah cukup jelas atau ingin ditanyakan? Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, boleh ketik angka 2 deh. Ya, terima kasih Pak Dimas responnya. Sekian dari saya. Terima kasih Bu Bapak Wedi, Bu Eva, terima kasih. Ya, siap. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian saya kurang jelas atau terlalu cepat. Nanti link materi akan disampaikan di kolom chat juga oleh admin. Sekalian untuk Bapak Ibu mengisi kuesioner ya. Mengisi kuesioner. Nanti ada juga untuk link untuk download materi hari ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apabila tidak ada yang ditanyakan, maka saya tutup acara ini dengan bacaan Alhamdulillah. Terima kasih atas kehadiran para peserta dan narasumber. Semoga materi yang telah disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Dan sampai bertemu lagi pada acara sosialisasi selanjutnya. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu.
Sosialisasinya sudah selesai, Bapak Ibu. Bagi yang sudah mengisi kuesioner, silakan untuk meninggalkan